Beliaran orang di dunia, mungkin termasuk kamu yang lagi dengerin ini, ngira kitab Kejadian itu cuma semacam cerita pengantar tidur kuno. Kayak ada manusia pertama, sebuah apel, ular yang bisa ngomong, sama perahu kayu raksasa. Iya, kesannya kayak mitos masa lalu aja ya. Bener banget, sesuatu yang rasanya jauh banget dari kompleksitas hidup modern kita sekarang. Tapi, nah ini intinya, kalau kamu baca bab 1-8 pakai kacamata hukum kuno yang tepat, ini tuh sebenarnya kisah pengkhianatan, intrik dan perebutan tahta yang jauh lebih brutal dari Game of Thrones. Oh, pastinya analoginya pas banget itu. Serius loh. Jauh sebelum ada serial TV tentang dinasti yang saling bunuh demi kekuasaan, kita tuh udah punya kisah original tentang pembunuhan pertama dan sebuah perebutan tahta kepemimpinan ilahi yang sah. Jadi selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Misi kita kali ini adalah membedah sumber materi yang menganalisis bab-bab paling awal dari teks tertua di dunia. Dan relevansi dari teks ini sebenarnya jauh melampaui sekedar drama sejarah ya. Maksudku coba pikirin gini, saat ini ada lebih dari 2 miliar umat Kristen dan jutaan umat Yahudi di seluruh dunia. Angka yang luar biasa besar ya. Sangat besar. Dan bagi mereka teks ini bukan fiksi, ini realitas fundamental. Jadi membedah teks ini pada dasarnya memberi kita dan kamu yang sedang mendengarkan semacam bahasa universal. Bahasa universal untuk memahami cara pandang mereka gitu. Betul sekali. Ada sebuah benang merah tentang suksesi, terus soal penunjukan ilahi dan otoritas spiritual yang benar-benar melintasi seluruh sejarah peradaban manusia. Kalau kita mau paham akar dari bagaimana miliaran orang memandang konsep otoritas, ya kita nggak punya pilihan selain mulai dari sini. Sebuah fondasi struktural peradaban lah ya. Iya. Tapi, bentar. Sebelum kita masuk ke intrik perebutan tahta kosmik ini, ada satu hal yang sering bikin orang bingung. Kata Alkitab itu sendiri. Oh, soal anatominya ya? Iya, kan ternyata struktur kitab suci ini bisa beda-beda tergantung kelompok mana yang kamu tanya. Gimana sih susunan teks ini pada akhirnya mempengaruhi cara orang melihat konsep sang penerus yang kita bahas tadi? Nah, ini poin yang sangat krusial. Susunan buku dalam kitab suci itu bukan sekedar urutan waktu atau kronologis, itu adalah desain teologis yang disengaja. Oke, coba kita bedah satu-satu. Mulai dari mana nih? Kita mulai dari tradisi Yahudi. Mereka punya tanah atau Alkitab Ibrani yang isinya ada 24 buku. Yang menarik di sini adalah posisi akhirnya. Tanah ini ditutup dengan kitab Tawarikh. Tawarikh? Berarti isinya lebih ke sejarah gitu? Tepat. Tawarikh itu pada dasarnya adalah rekam jejak sejarah darah dan silsilah bangsa Israel. Jadi narasinya emang sengaja ditutup dengan catatan historis tentang siapa berasal dari garis keturunan mana. Ah, aku paham. Jadi fokus akhirnya adalah pelestarian identitas sejarah mereka. Terus kalau versi yang lain gimana? Kalau kita pindah ke Perjanjian Lama versi Protestan, jumlahnya beda. Jadi 39 buku. Tunggu. Teksnya beda tuh gimana? Teks intinya sih sama persis, tapi beberapa gulungan panjang dipecah jadi 2, dan yang paling mengubah permainan adalah urutannya diubah secara drastis. Perjanjian Lama Protestan itu diakhiri dengan kitab Maleakhi. Malakahi? Kenapa penempatan ini jadi penting banget? Karena Maleakhi memuat nubuat yang sangat spesifik tentang kedatangan seorang Mesias, seorang penyelamat. Dengan naruh Maleakhi di bagian paling akhir, struktur ini kayak sengaja didesain untuk jadi jembatan. Menjembatani langsung ke perjanjian baru ya? Ke kedatangan Yesus? Benar banget. Susunannya sendiri udah memaksa pembaca untuk terus mencari dan menanti sang penerus ini. Dan oh iya, sebagai tambahan aja Perjanjian Lama versi Katolik beda lagi. Mereka punya 46 buku. Oh, lebih banyak ya? Ada tambahan buku apa aja tuh? Ada 7 buku tambahan, kayak Tobit dan Yudit gitu. Buku-buku ini ngasih lapisan sejarah dan moralitas ekstra pada era antar perjanjian. Menarik banget sih gimana kurasi susunan buku aja bisa ngarahkan psikologi pembacanya. Tapi ya, terlepas dari beda jumlah dan urutan penutup tadi, semuanya kan punya satu titik awal yang sama secara absolut. Pastinya, kitab Kejadian, penciptaan alam semesta. Nah, ya. Dan mari kita lewatin aja cerita dasar yang sering kita dengar di sekolah minggu. Yang soal hari pertama sampai ketiga Tuhan menciptakan terang dan daratan. Mari kita fokus pada polanya. Pola ruang dan isinya kan? Betul. 3 hari pertama itu murni tentang menciptakan ruang, terus 3 hari berikutnya tentang ngisi ruang tersebut. Ruang langit diisi benda penerang, ruang laut diisi ikan. Ada keteraturan hukum tata ruang yang sangat presisi banget di sini. Sampai kita tiba di hari ke-6. Puncaknya.
Dan di hari ke-6 inilah kita ketemu sama salah satu detail linguistik yang paling luar biasa menurut sumber kita. Soal kata gantinya itu ya? Iya, pas tiba waktunya untuk menciptakan manusia, teksnya tiba-tiba berubah pakai kata ganti jamak. Tulisannya, mari kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke, mari kita bedah ini. Kata ganti jamak. Bagi umat Kristen, ini kan sering dilihat sebagai referensi awal tentang Trinitas ya. Kehadiran Tuhan bersama firman dan rohnya sejak awal. Tapi ada satu hal yang lumayan mengganjal buatku nih. Apa tuh? Banyak orang, dan mungkin kamu yang lagi dengerin juga, ngebayangin diciptakan menurut gambar Tuhan itu artinya Tuhan punya bentuk fisik kayak manusia. Kamu tahu kan, sosok kakek berjanggut putih yang duduk di singgasana awan. Klasik banget gambaran itu. Kan? Tapi analisis di sumber kita ini sangat menekankan kalau kesamaan ini tuh sifatnya spiritual dan atribut, bukan fisik. Gimana detail kecil ini bisa ngebaubah cara orang melihat posisi mereka di bumi? Wah, pergeseran pemahaman ini sebenarnya mengubah segalanya. Kalau kamu ngebayangin gambar Tuhan secara anatomis fisik, kamu tuh secara nggak langsung mereduksi sesuatu yang tak terbatas menjadi sebatas batasan biologis aja. Masuk akal. Kayak ngasih limitasi ke entitas yang unlimited. Tepat. Tapi kalau kita lihatnya sebagai atribut spiritual, kayak kapasitas untuk mengasihi, punya kesadaran moral yang kompleks, dan yang paling krusial, kapasitas untuk memimpin. Memimpin. Berarti lebih ke fungsi otoritas ya? Benar. Dengan begitu, manusia nggak cuma diciptakan buat jadi penghuni bumi biasa. Mereka diangkat jadi wakil atau steward. Sumber kita mendeskripsikannya seperti manusia dikasih semacam hak akses administrator atas bumi ini. Hak akses administrator. Aku suka banget istilah itu. Karena mereka membawa percikan kesadaran dari sang pencipta itu sendiri. Ini penunjukan otoritas yang pertama kalinya di alam semesta. Nah, ngomong-ngomong soal administrator yang ditugaskan ini, lokasi fisiknya kan di Taman Eden. Kebanyakan orang mikir Eden itu dimensi mitologis yang ngambang di awan gitu. Tapi analisis kita ngasih pemetaan geografis yang sangat gamblang loh. Sangat nyata. Eden sering dianggap alegori aja, padahal para ahli memetakannya secara spesifik ke tanah Irak. Tunggu, Irak modern yang kita tahu sekarang. Iya, Irak modern. Buktinya ada di dalam teks itu sendiri. Disebutkan ada sungai yang mengalir dari Eden dan terbagi jadi 4 cabang. Dan 2 diantaranya secara eksplisit dinamai Sungai Tigris dan Efrat. Wow, dan sungai itu masih ada sampai detik ini kan? Masih mengalir di Irak. Jadi secara historis, taman ini berada di koordinat fisik yang benar-benar nyata di Timur Tengah. Oke, jadi kita punya lokasi fisik nyata, kita punya manusia dengan hak administrator, dan sistem kosmik ini udah berjalan sempurna. Terus, boom, terjadilah original sin atau dosa asal di bab 3. Dan disinilah bagian yang sangat menarik dari materi kita. Karena biasanya kita diajarin, apa tuh? Kita selalu diajarin kalau makan buah terlarang itu adalah kejahatan moral yang luar biasa buruk. Tapi kalau dilihat mekanismenya, berdasar teks ini, tindakan makan buah itu sendiri secara inheren bukan perbuatan jahat. Maksudku, ini bukan pembunuhan. Betul. Ini tuh murni sebuah pelanggaran Terms of Service atau TOS dari sebuah kesepakatan atau covenant. Hah, itu analogi yang brilian banget sih, Terms of Service. Iya kan? Coba bayangin kamu lagi pakai software super canggih. Adam dan Hawa itu nggak ngancurin komputernya. Mereka nggak ngebanting hardware-nya. Mereka cuma ngelanggar klausul kontrak penggunaan yang udah disepakati dari awal. Dan karena ngelanggar TOS itu, hak akses administrator mereka langsung dicabut paksa oleh sistem pusat. Permanen. Tepat. Dan perhatiin juga gimana pelanggaran TOS itu terjadi. Intervensi ular di taman ini tuh penuh manipulasi psikologis tingkat tinggi loh. Ini yang sering dilewatkan banyak orang. Ular itu nggak datang bawa ancaman fisik atau bawa senjata. Dia datang bawa sesuatu yang jauh lebih mematikan. Keraguan? Yap, keraguan. Ular nggak langsung nyuruh Hawa melanggar kontrak. Dia memulainya dengan sebuah pertanyaan jebakan. Dia bilang, tentulah Allah berfirman, kamu tidak boleh makan dari semua pohon dalam taman ini, bukan? Dia mainin persepsi ya. Kayak ngebuat Tuhan itu seolah-olah membatasi kebebasan mereka. Bener banget. Dia menyerang legitimasi sang pembuat kontrak itu sendiri. Ular meyakinkan Hawa kalau makan buah itu justru bakal ngelakuin upgrade pada sistem mereka. Bikin mereka menjadi seperti Tuhan. Tapi, bentar, aku mau nantang ide ini dikit. Kalau Tuhan itu arsitek sistem yang maha tahu, dia kan pasti udah memprediksi kalau manusia bakal kemakan umpan ini dan ngelanggar kontraknya. Kenapa repot-repot bikin aturan di Eden kalau dia tahu itu bakal gagal? Nah,
Itu dia pertanyaan filosofis yang paling besar di sini. Jawabannya berpusat pada konsep kebebasan berkehendak dan soal penetapan preseden hukum. Maksudnya gimana tuh? Gini, kalau nggak ada aturan yang bisa dilanggar, maka kepatuhan itu jadi nggak punya nilai moral sama sekali. Kepatuhan mereka cuma bakal algoritmik aja, kayak robot yang diprogram. Ah, paham. Jadi opsinya harus ada biar pilihannya itu valid ya? Betul, kontrak itu harus ada, dan kebebasan untuk melanggarnya juga wajib ada. Itu untuk membuktikan siapa yang pada akhirnya pantas memegang otoritas tersebut. Dan pas kontrak itu benar-benar dilanggar, konsekuensi jatuhnya hak akses itu seketika terasa secara psikologis loh. Kepolosan mereka hilang seketika ya? Hilang total. Tiba-tiba mereka sadar kalau mereka telanjang. Rasa malu dan takut langsung muncul. Mereka bahkan sampai nyoba sembunyi pas dengar suara Tuhan berjalan di taman. Dan hukuman yang turun abis itu merestrukturisasi seluruh pengalaman manusia sampai sekarang. Hawa dihukum dengan rasa sakit pas ngelahirin, Adam dikutuk buat kerja keras, meras keringat dari tanah yang sekarang numbuhin semak duri. Dan yang paling fatal dari semuanya, Pengusiran dari Eden, jalan baliknya ditutup total, dijaga malaikat kerubim pakai pedang menyala yang muter-muter. Akses ke sistem, ke pohon kehidupan, dikunci rapat. tapi di tengah semua kejatuhan dan putusan hukum ini, sumber kita menyoroti satu klausa penyelamatan yang diselipin sama Tuhan. Konsep ini biasa disebut protoevangelium. Yang artinya kabar baik pertama itu kan? Tepat. Ini ada di Kejadian 3 ayat 15, waktu Tuhan mengutuk si ular. Tuhan bilang, bakal ada permusuhan abadi antara keturunan ular dan keturunan perempuan itu. Kutipannya tuh, ia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya, kan? Iya, bener. Bagi umat Kristen, ini fondasi mutlak buat konsep Mesias. Nubuat paling awal soal kedatangan Yesus. Coba kamu yang lagi dengerin, bayangin visualnya. Meremukkan kepalamu, dan engkau meremukkan tumitnya. Sang penyelamat bakal menghancurkan kejahatan di titik paling fatal, yaitu kepala. Tapi, dalam proses menang itu, dia sendiri bakal menderita luka yang disimbolkan dengan tumit yang tergigit. Bukankah ini pola dasar dari hampir semua kisah pahlawan yang ada? Pahlawan menang tapi harus bawa luka pengorbanan? Benar banget. Dan nubuat inilah yang jadi mesin penggerak buat sisa sejarah manusia di teks ini. Sejak vonis ini jatuh, alam semesta terpolarisasi. Ada yang jaga covenant atau perjanjian, lawan mereka yang terus-terusan merusaknya. Dan perseteruan ini langsung meledak jadi pertumpahan darah di generasi pertama setelah Eden di bab 4. Nah, disinilah kita masuk ke episode kudeta pertama kita. Keluar dari pagar pelindung Eden, sifat manusia diuji lagi. Adam dan Hawa punya dua anak laki-laki nih, Kain sama Habel. Kain itu petani, Habel gembala. Terus mereka ngasih persembahan, tapi cuma punya Habel yang diterima Tuhan. Iya, dan kita nggak usah debat soal sayuran lawan daging lah ya. Yang penting di sini itu reaksi psikologis dari penolakan otoritas itu. Wajah Kain muram, dia marah besar. Perhatiin juga gimana intervensi Tuhan di momen ini. Tuhan nggak nyuekin Kain gitu aja. Dia datang dan ngasih peringatan yang ngeri banget. Tuhan bilang, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sedang mengintip di depan pintu. Dosa dipersonifikasikan kayak predator ya. Betul, dalam bahasa aslinya, dosa itu digambarin kayak binatang buas yang lagi meringkuk siap menerkam. Tapi Tuhan juga ngingetin kalau Kain masih punya kekuatan untuk berkuasa atas predator itu. Dan terjadilah. Darah manusia pertama tumpah di bumi. Dan ngerinya, itu bukan karena binatang buas, tapi karena tangan kakak kandungnya sendiri. Ini bukan sekedar cemburu antar saudara biasa loh. Jelas bukan. Kalau kita lihat dari kacamata garis keturunan suksesi, ini adalah eliminasi saingan. Ini murni kudeta berdarah buat ngehapus pewaris yang udah dipilih Tuhan. Makanya pas Tuhan nanya Habel di mana, jawaban Kain itu sinis banget. Apakah aku penjaga adikku? Sinis dan dingin banget. Dan akhirnya, hukuman pengasingan pun turun. Kain dikutuk jadi pengembara. Tapi ironisnya, Kain malah pergi dan ngebangun peradaban sekuler pertama. Dia bikin kota namanya Henok. Iya, keturunan Kain ini tuh dicatat sebagai orang-orang yang bikin alat dari tembaga, besi, terus jadi pemain musik. Secara teknologi dan budaya fisik mereka maju pesat. Maju secara peradaban, tapi bangkrut secara spiritual. Terputus total dari otoritas ilahi. Di sisi lain, pewaris sahnya, si Habel, udah mati. Kan rasanya garis keturunan ilahi ini udah putus total ya di generasi pertama. Kelihatannya gitu. Tapi Hawa melahirkan anak laki-laki ketiga. Namanya Set. Dan nama ini bukan sekedar kebetulan linguistik. Nah, ini menarik.
Nama Ibrani Set itu Shet, kan? Betul, shade. Secara harfiah itu terjemahannya ditunjuk, ditetapkan, atau ditempatkan. Hawa sendiri spesifik bilang kalau Tuhan telah mengaruniakan atau menunjuk anak lain buat gantiin Habel. Jadi Set ini bukan cuma anak bungsu biasa. Secara hukum kosmik, dia adalah pewaris yang ditunjuk secara legal untuk lanjutin otoritas spiritual yang sempat hilang. Dan ngomongin soal aspek legal ini, kita dibawa langsung ke bab 5. Bab 5. Oke, buat kamu yang dengerin, mari kita jujur aja. Pernah nggak sih kamu baca bab 5 Kejadian, terus nyadar isinya cuma daftar nama panjang banget? Adam hidup sekian ratus tahun, beranak Set. Set ratusan tahun, beranak Enos. Terus kamu ngerasa bosan parah dan langsung lompat ke bab selanjutnya. Aha, tenang aja, kamu nggak sendirian. Emang rasanya kayak baca buku telepon dari ribuan tahun yang lalu. Emang ngebosenin banget kalau dibaca kayak novel biasa. Tapi, sumber materi kita nyoroti sesuatu yang bikin merinding di sini. Kalau kamu bacanya sebagai dokumen legal, bab 5 ini tuh sebenarnya akte notaris yang krusial banget. Ada kejanggalan struktural yang memang sengaja dibikin di situ. Di setiap generasi, teksnya selalu bilang kalau tokoh itu memiliki putra dan putri lainnya. Artinya, anak mereka banyak dong. Ya, bisa puluhan mungkin. Tapi, dari puluhan anak itu, teks ini secara konsisten, tanpa kecuali, cuma mencatat satu nama anak laki-laki. Adam ke Set, Set ke Enos, terus Kenan, Mahalaleel, Yared, Henok, Metusalah, Lameh, sampai bermuara di Nuh. Cuma satu nama yang dicatat sebagai pewaris di tiap generasinya, kenapa anak-anak lain diabaikan secara teks? Ya, karena dokumen ini bukan sensus penduduk. Ini tuh upaya ngebangun rekam jejak suksesi yang tak terbantahkan. Ini pelacakan ahli waris kepemimpinan ilahi. Oh, semacam sertifikat keabsahan gitu. Bener banget. Dari Adam turun ke Set, terus menembus ratusan tahun sejarah ngelewatin para pembawa panji yang sah. Mereka ini yang ditugaskan jaga kovenan tadi, di tengah dunia yang makin lama makin dipenuhi sama peradabannya si Kain. Bentar, ada satu yang bikin aku mikir nih. Kalau Set secara harfiah ditunjuk secara sah, terus ada dokumen notaris bab 5 yang buktiin garis suksesi ini terjaga murni tanpa putus, lalu kenapa sistem peradaban manusia tetap hancur lebur? Gimana maksudnya? Ya kan penunjukan ilahi Set berarti gagal mencegah kerusakan bumi dong. Apa gunanya dokumen suksesi yang sah kalau akhirnya bumi tetap jadi tempat yang penuh kejahatan? Itu pengamatan yang sangat tajam loh. Kegagalan itu sebenarnya bukan pada keabsahan suksesi mereka, tapi pada kehendak bebas manusia kolektif yang korup. Garis keturunan pewarisnya murni, tapi lingkungannya udah jadi kanker. Kanker peradaban ya? Iya. Menjelang akhir bab 5, pas kita sampai di eranya Lameh, penderitaan di bumi itu udah di puncaknya. Makanya Lameh namain anaknya Nuh, yang artinya istirahat atau penghiburan. Lameh kayak udah tahu, bumi ini butuh intervensi drastis. Pewaris aja nggak cukup lagi. Sistemnya yang harus dibongkar ulang. Tepat. Yang akhirnya bawa kita ke tragedi apokaliptik di bab 6-8. Masa Nuh ini benar-benar titik terendah dari kemanusiaan. Teksnya aja nggunain kalimat yang mengerikan banget. Tuhan melihat bahwa kecenderungan hati manusia hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Sepanjang waktu. Ngeri ya. Tingkat kerusakannya masif banget. Sampai-sampai ada catatan kalau Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Ini keputusasaan kosmik. Sistem spasial yang tadinya harmoni di bab 1, sekarang rusak secara fundamental. Tapi ada satu anomali di tengah kegelapan itu. Nuh. Iya, Nuh. Nuh ini kan pewaris sah dari garis bab 5 tadi. Dia mendapat kasih karunia. Nuh ini semacam riser figure, sosok penerus yang pegang kunci untuk nekan tombol riset ilahi. Dan tombol risetnya, ini wujudnya adalah bencana air bah global. Tuhan nyuruh Nuh bikin bahtera. Dan ini perlu kita lurusin juga nih. Bahtera Nuh itu bukan perahu kayu imut-imut kayak yang sering ada di buku gambar anak-anak. Sama sekali bukan. Analisis kita menekankan banget soal presisi teknis bahtera ini. Ini fasilitas keselamatan skala industrial. Bahannya aja dari kayu gopher, dilapis kedap air luar dalam. Ukurannya raksasa loh, sebanding sama 2 kali lipat ukuran pesawat Boeing 747. Punya 3 geladak dengan rasio dimensi yang sangat dipertimbangkan buat stabilitas pas badai. Presisi arsitektural dari bahtera ini sebenarnya nyerminin presisi legal dari silsilah keluarga Nuh di bab 5. Semuanya tentang keteraturan di tengah kekacauan dunia luar. Dan pas Nuh, keluarganya, sama perwakilan hewan-hewan udah masuk ke dalam, reset kosmik beneran dimulai. Teksnya tuh nggak cuma bilang hujan turun loh.
Tulisannya gimana? Dikatakan kalau sumber-sumber air Samudra Raya pecah dan tingkap-tingkap langit terbuka. Ini tuh pembalikan total dari peristiwa penciptaan di bab 1. Ah, iya bener. Di hari kedua kan Tuhan misahin air untuk bikin daratan kering? Betul. Sekarang Tuhan ngebiarin air itu nyatu lagi. Nelan daratan, nutupin sampai gunung-gunung tertinggi. Alam semesta kayak dikembalikan ke kondisi default yang tanpa bentuk dan kosong. Tragedi yang skalanya susah dibayangin, memusnahkan semua makhluk yang nggak ada di dalam suaka Bahtera. Terus selama 150 hari, air bah itu menguasai bumi. Baru habis itu pelan-pelan surut karena angin yang dikirim Tuhan. Bahtera akhirnya berlabuh di pegunungan Ararat. Dan proses Nuh nguji kelayakan dunia baru ini benar-benar sinematik sih. Nuh ngelepas burung gagak dulu, terus merpati. Pas merpati itu balik di percobaan kedua bawa sehelai daun zaitun segar. Wah, itu titik baliknya. Dan simbol itu bertahan sampai sekarang kan. Pemimpin dunia modern sering gunain metafora menawarkan ranting zaitun untuk resolusi perdamaian. Itu lambang kalau murka alam udah kelar dan kehidupan baru mulai tumbuh. Dan ketika Nuh beserta keluarganya akhirnya melangkah keluar dari Bahtera, langkah pertama yang dia ambil tuh sangat krusial. Coba kamu tempatkan dirimu di posisi dia. Kamu keluar dari struktur raksasa itu, nginjakin kaki di lumpur dunia yang sepi total. Nol populasi manusia. Nggak ada kota, nggak ada apa-apa. Beban mentalnya pasti ngehancurin banget. Nuh ini bukan cuma penyintas bencana alam biasa. Dia pemegang beban buat mendirikan umat manusia versi 2.0. Dia harus mastiin kesalahan di versi 1 nggak kejadian lagi. Makanya dia nggak langsung sibuk bikin rumah atau bertani. Langkah pertamanya justru ngebangun mesbah buat Tuhan dan mempersembahkan korban. Memulihkan hierarki spiritualnya dulu ya. Oh, perjanjian baru. Tuhan berjanji nggak akan pernah lagi menghancurkan bumi pakai air bah. Nuh sukses menjembatani dunia yang hancur dengan dunia yang baru lewat otoritas sahnya. Luar biasa banget sih. Jadi kalau kita tarik mundur dan lihat gambaran besarnya, perjalanan dari bab 1 sampai 8 ini jelas bukan kumpulan mitos acak, ya? Bukan. Ini satu siklus utuh yang terjalin erat. Kita mulai dari cetak biru tatanan kosmik yang sempurna di penciptaan. Terus ngelihat pelanggaran Terms of Service di Eden, pelanggaran itu memicu kudeta berdarah antara Kain dan Habel. Diikuti sama rekam dijak akta notaris yang sangat teliti di bab 5 yang ngebuktiin garis suksesi otoritas spiritual dari Seth sampai ke Nuh. Dan puncaknya, ketika dunia versi pertama gagal total menopang perjanjian tersebut, siklusnya diakhiri pakai tombol reset air bah, ngebuka jalan buat dunia yang baru di bawah perjanjian yang diupdate. Ini kayak pepatah kuno, siklus yang terus berputar di sepanjang sejarah peradaban. Siklus perusakan dan pemulihan ya. Betul. Dan itu bawa kita ke satu pemikiran akhir nih, yang bikin mikir. Kalau inti dari 8 bab pertama teks kuno ini adalah tentang pola di mana manusia terus-terusan ngorupsi perjanjian suci dan memaksa munculnya penerus buat nekan tombol riset kosmik. Coba lihat dunia tempat kita hidup sekarang. Ya, coba kamu lihat sekeliling kita hari ini. Dengan semua intrik, ketidakadilan, gejolak perang yang kayak nggak ada habisnya, pertanyaannya, apakah kita secara kolektif ini sebenarnya lagi ngulangin pola bab 6? Wah, apakah kita sebenarnya lagi ada di ujung siklus panjang ya? Dan diam-diam, tanpa sadar, kita lagi nunggu tombol reset itu ditekan kembali sama sang penerus. Itu pertanyaan fundamental yang menyisakan banyak misteri buat kita renungkan bareng. Bener banget, sesuatu yang sangat layak buat kamu renungkan hari ini. Terima kasih banyak udah nyelam ke dalam kompleksitas teks kuno ini bareng kita. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam berikutnya.